Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita mengenai Taman Eden. Dan kita hari ini akan merenungkan mengenai sungai yang keluar dari Taman Eden. Mari saya baca Kejadian 2 ayat 10. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, kita tahu Taman Eden itu adalah suatu simbol daripada kerajaan sorga yang ditegakkan di bumi, di mana manusia masih pada tahap awalnya dalam proses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, sebenarnya sungai ini apa? Ya, ini juga bukan sungai jasmani. Mari kita lihat dari Yohanes 6, perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 7. Dia katakan begini ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, maksudnya sungai air hidup ya. Yang dimaksudkannya ialah roh. Jadi sungai air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus belum mati, bangkit duduk sebelah kanan. Baru setelah Yesus duduk sebelah kanan Bapa, dia mencurahkan rohnya. Itulah dia roh pemberi hayat, roh pemberi air kehidupan. Ya, itulah dia air kehidupan itu ya. Jadi karena Taman Eden itu simbol daripada kerajaan sorga di bumi, dan kerajaan sorga dalam batin kita, the kingdom of God is within you, berarti sungai air kehidupan itu ada di dalam batin orang yang percaya. Ya, Yesus bilang di Yohanes pasal 4 itu, ketika dia bicara dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini konsep ibadah ini ya, dia sedang bicara itu ya. Kalau orang Samaria ini ibadahnya ibadah bentuk, ibadah jasmani, lahiriah ya. Harus di gunung ini, gunung itu, ritual ini, ritual itu, ya, bentuk ini, bentuk itu ibadahnya orang Samaria ya. Ibadah orang Kristen umumnya juga begitu. Nah, tapi Yesus bilang ibadah ini bukan lagi di situ. Tapi ibadah udah masuk ke dalam esensi ya, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran, yaitu ibadah dalam batiniah ya. Kenapa? Karena Yesus bilang kalau kamu minum air ini atau bentuk-bentuk ibadah seperti ini, kamu akan haus lagi ya. Ya, hari Minggu seger gitu ya, tapi Senin, Selasa, Rabu ya stres lagi, tertekan lagi, gelisah lagi. Kenapa? Karena ibadahnya ibadah bentuk, hanya 2 jam itu aja ya. Tapi kalau Yesus mengajarkan, kalau kamu minum air itu bentuk ibadah bentuk, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan padamu, nanti air itu akan menjadi mata air yang akan memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ya, itu ya. Nah, jadi sekarang kita merenungkan ini Bapak Saudara. Ibadah kita ini sebenarnya ibadah bentuk atau lahiriah ya, atau ibadah esensi yang diajarkan Yesus, ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita itu ibadah lahiriah luaran ya, atau kita ini mengikuti aliran air hidup ya, ibadah esensi itu air hidup ya. Menikmati air hidup hari lepas hari ya, berjalan mengalir bersama dengan air hidup itu, minum dari air hidup itu dalam batin, sumbernya di sini ya. Jadi kita tidak mencari, orang yang percaya Tuhan itu tidak mencari sesuatu di luar dirinya untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, enggak ya. Tapi kalau orang melakukan ibadah bentuk, itu umat itu mencari sesuatu di luar ya. Dia memiliki kehausan rohani, dia ingin cari Tuhan, dia ingin merindukan sesuatu lah, bahkan kadang-kadang ingin berkat, ingin masuk surga dan sebagainya itu. Dan dia cari di luar. Nah, di luar itu ada bentuk-bentuk ibadahnya. Saudara mau cari bentuk Katolik misalnya, ada dengan lilin-lilinnya, dengan apanya ya. Ada juga bentuk Kristen Ortodoks, enggak kalah seru itu. Saya kalau lihat di YouTube itu, wah itu enggak kalah seru ibadahnya itu ya. Kemudian ada bentuk-bentuk yang Protestan umumnya ya, atau Reform dan sebagainya tuh. Ada yang Pentakosta ya, dan bahkan karismatik yang agak ekstrim ya. Sampai loncat-loncat, ya, ketawa-ketawa, muntah-muntah, terbah-rebah ya. Saya termasuk yang di situ tuh. Dulu latar belakang saya itu ya. Ibadah bentuk yang model begitu tuh. Kalau belum loncat-loncat, belum teriak-teriak, belum nginjak kaki orang yang di sebelah itu rasanya belum ibadah gitu. Ya. Nah, saudaraku, ya kalau kita kadang-kadang datang sekali 2 kali ketemu sama orang seperti itu sih nggak masalah aja. Tapi ibadah kita bukan yang begitu. Kita nggak tergantung, nggak mabuk agama kayak begitu ya. Ada orang kalau dia belum loncat-loncat, belum teriak-teriak, belum ketawa-tawa kudus itu, belum apa, dia merasa belum ibadah gitu ya. Jadi kayak mabuk agama Kristen ya. Tapi enggak, Yesus tidak ajarkan yang begitu.
Yesus sadarkan ibadah itu dalam roh dan kebenaran, yaitu minum dari air hidup yang dalam batin kita. Kita mengalir dalam itu ya setiap hari, setiap detik, setiap saat ya. Jadi nggak ada stres, nggak ada gelisah, nggak ada tertekan gitu ya. Ibadah itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi susah. Ibadah itu adalah mengalir ya. Kayak saudara kalau lihat surfing ya peselancar di tengah-tengah ombak yang demikian dahsyat itu si pelancar itu bisa ngalir itu begitu ya dengan enak ya. Itulah dia hidup beribadah itu sebenarnya. Di tengah ombak kehidupan, ombak apapun juga kita menikmati air itu. Ngalir aja ya. Ngalir-ngalir dan menikmati begitu ya. Tidak ada stres, gelisah, takut, tertekan ya. Dulu saya waktu itu ibadah takut kalau gedung belum dibayar, ada diganggu orang lagi, ada bahkan kadang ini ibadah malah bikin susah ya, bikin stres ya. Enggak begitu yang diajarkan Tuhan Yesus. Susah apapun yang saudara dan saya butuhkan itu ada di dalam batin kita. Bagi yang percaya, mata air atau sumber air kehidupan itu ada di dalam batin. Ya, nikmatilah itu hari lepas hari ya. Ambillah dia itu, minumlah dia itu terus. Itulah ibadah, itulah esensinya. Ibadah dalam roh dan kebenaran yang diajarkan Yesus. Yesus dan rasul-rasul kan tidak pernah ngajarin ibadah bentuk. Saudara bisa baca aturan apa sih yang diajarin Yesus. Emang ada Yesus ajarin aturan harus datang hari Minggu, merayakan kebangkitannya, apa semuanya tuh macam-macam itu, ngasih persepuluhan, macam-macam itu. Ada nggak itu? Kalau bacanya. Tapi gini, kalau umat butuh sesuatu di luar dirinya, maka para pemimpin agama Kristen ini akan menjual sesuatu. Bentuk ibadah itu dijual itu. Ini dikasih karena artinya karena ada permintaan, ya ada yang memberi di sini, tapi bayar. Ya entah itu persembahan namanya, persepuluhan lah, ya janji iman lah, ya, atau buah sulung itu. Jadi ibadah itu jadi dagang. Kalau orang Farisi cara itu berdagang dia di bait suci. Ibadah karena ibadah bentuk itu bukan dekat, memang jadi ibadah dagang. Perdagangan lah di situ, ya. Agama Kristen itu dunia Kristen, ya perdagangan semua itu. Saudara mau cari bentuk yang mana silakan, tapi bayar situ. Nggak datang gratis ya. Kalau mau jadi anggota situ ya bayar. Ada aturannya di situ ya. Itu bukan ibadah yang diajarin Yesus begitu. Yesus tuh makan, minum, tidur bersama muridnya aja bersama-sama itu. Itulah ibadah Yesus itu dengan murid-muridnya. Tak ada aturan apa-apa. Kadang-kadang Yesus khotbah itu di bukit, kadang-kadang di danau, kadang-kadang di sinagoga, kadang di mana aja. Hidup itu, ibadah itu adalah ibadah esensi yang Yesus ajarkan. Aku datang ke Yesus supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai sungai air kehidupan. Bukan mempunyai aturan agamawi atau apa, bukan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah oleh kasih karunia Tuhan, ya kita terus menikmati hari lepas hari lah ya, sungai air kehidupan itu yang dalam batin kita. Maka pada waktunya, bahkan di zaman berikut ya, ketika Tuhan datang dan masih ada zaman-zaman berikut, kita masih melayani. Perhatikan ini ayat terakhir ini ya, Wahyu 22 ayat 1 saya baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini saya pakai lagi ya. Nah, kemudian di ayat 17-nya, roh dan pengantin perempuan, ini pengantin ini mempelai anak domba ini ya. Ini adalah gereja pemenang ini. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi pelayanan gereja pemenang di zaman-zaman berikut adalah menawarkan sungai air kehidupan, menawarkan air kehidupan itu dengan cuma-cuma, gratis. Tidak ada jual-jual dagang kayak di bait suci di Yerusalem itu atau kayak dunia kekristenan itu, dagang semuanya. Jual khotbah, ya, jual buku, apa lagi? Jual apa segala sesuatu dijual, ya, untuk cari untung, ya. Ini enggak ada ini. Nah, air kehidupan tawarkan cuma-cuma, ya. Inilah ibadah, inilah sungai yang keluar di Taman Eden itu. Inilah kebutuhan kita itu sebenarnya ini, ya. Manusia tuh nggak butuh aturan agamawi. Manusia nggak butuh agama, tapi memang manusia memang yang manusia daging ya, dia cari agama, dia karena itu yang bisa dia lakukan. Tapi manusia sebenarnya butuh ini, air hidup ini, ya. Itu sebabnya Yesus datang itu tidak bawa agama, dia bawa air hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu aja. Semoga saudara saya mendapat kasih karunia lah ya. Ini semua kasih karunia ya. Supaya kita mendapatkan
pencerahan, pengertian ya, dari pengertian dari Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa dalam batin kita, dalam batin saudara yang percaya itu ada mata air kehidupan. Sumber. Saudara mau apa? Saudara, di dalam batin itu ada. Kebutuhan kerohanian kita ada di sini ya. Semoga saudara dan saya teruslah ya berjalan atau menikmati air kehidupan ini hari lepas hari ya, mengalir bersama sungai air kehidupan ya. Nanti pada waktunya kita Tuhan datang dan kita melayani zaman-zaman berikut, kita akan menawarkan, ya sekarang juga kita menawarkan ya air kehidupan itu. Tapi pada waktunya kita akan menawarkan lagi dengan sangat luar biasa ini. Roh dan pengantin perempuan atau gereja pemenang itu menawarkan, seluruh makhluk ditawarkan air kehidupan cuma-cuma ya. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menikmati sungai air kehidupan atau mata air hidup itu dalam batin kita masing-masing. Haleluya. Amin.